Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Wasiyah Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Terakhir yang kita bahas berkaitan dengan kewajiban salat, kemudian ancaman Allah bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Kita lanjutkan pembahasan salat ini. Beliau Habib Tahir menyatakan wa yanbaghi al-ihtiyatu wa ta'anni li awqatis salah. Hendaknya kita berhati-hati, tidak terburu-buru, tidak kesusu-kesusu li awqatis salah, ketika menentukan masuknya waktu salat. Jadi harus hatta yattadihal waktu itu jelas, benar-benar masuk waktunya, bila taraddudin wastibahin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi ketika melakukan sholat fardu harus betul-betul yakin bahwa waktu sholatnya sudah masuk. La siyama as-subhu fa awwal waqtihi fihi khafa'un la yunkar, terutama dalam mengerjakan salat subuh. Karena salat subuh ini kalau misalnya di tempat kita lagi mati listrik ya misalnya, tidak krungu adzan, nah ini sulit mau menentukan subuh ini wis masuk apa enggak. Karena subuh itu masuknya dengan terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Terbitnya matahari berarti entek subuh ini ya. Ini bagaimana kita mau menyaksikan fajar itu sudah muncul apa enggak, padahal kita ada di daerah seperti ini, banyak bangunan dan lain-lain. Apa nang laut ya, mau kemana? Lah patokan kita selama ini kalau sholat subuh itu ya nunggu dengar adzan subuh misalnya, atau dengan ilmu falak ya, hitungan dalam waktu 1 tahun itu sudah dihitung oleh ulama misalnya ya. Subuh misalnya tanggal 1 Juni adzan sekian misalnya, itu kan patokan namanya. Seandainya itu tidak ada ya, patokan jam subuh ini tidak ono, kemudian listriknya mati, tidak ono sing adzan, nah ini harus berhati-hati di dalam melakukan sholat subuh. Alhamdulillah di tempat kita ini listriknya ada ya, kemudian perhitungan falak juga banyak. Jadi seandainya terjadi maka harus berhati-hati, jangan sampai ya belum yakin masuk waktu ternyata kita sudah sholat duluan. Kalau di sini, kalau dulu ya tanpa listrik juga tidak ada tempelan-tempelan, misalnya di seluruh masjid ada tempelan waktu sholat ya, jam sekian, jam mulai tanggal berapa sampai setahun penuh misalnya. Jadi kalau sudah mereka menentukan waktu subuh, terutama kalau lagi mendung atau hujan misalnya, ini tambah sulit. Kalau di zaman kita ya itu tadi, tapi ya jarang terjadi ya, jarang terjadi. Jadi harus dipastikan betul, pelan-pelan, yakin masuk waktu baru kita sholat fardu. Fala yastakhifannakum syaitan, jangan sampai setan ini mempermainkan kita, memerintahkan kita sholat. Memang perintahnya bagus, tapi ternyata belum masuk waktu. Ya wis sholat atau wis cepetan misalnya, padahal belum adzan ini.
Ya akhirnya apa yang kita lakukan hukumnya batal. Karena sahnya salat itu berkaitan dengan yakinnya seseorang masuk waktu atau belum. Ya. Waqad warada an sayyidil anam alaihi salatu wassalam, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menjelaskan bahwa ma yushammu minhu khurujut tarik lis-shalah fil jamaah anil Islam idh wasafa tarikina la bin nifaq wa tawa'adahum bil ihraq. Telah datang penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan salat, artinya tidak melakukan salat berjamaah, orang yang seperti ini tidak dicium dari dirinya bau keislaman. Artinya mampu dia dekat dengan sholat berjamaah, bisa untuk hadir sholat jamaah, sehat orangnya, kakinya bisa jalan, tapi sengaja meninggalkan sholat jamaah. Orang yang seperti ini ya sangat tipis ya sekali imannya, Islamnya, sehingga saking tipis tidak tercium bau Islamnya. Kenapa? Tidak mau sholat jamaah, ben sholat pasti sholat sendiri. Padahal jalan kaki tidak terlalu jauh ke masjid atau ke musola. Atau bahkan ada orang yang siap ngoncoi sholat jamaah di rumah, istrinya, putra putrinya bisa diajak sholat berjamaah bareng, tapi sengaja ditinggalkan itu sholat berjamaah. Maka yang seperti ini tidak tercium dari dia bau Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang seperti ini disifati oleh Nabi sebagai orang-orang yang munafik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka dengan dibakarnya rumah-rumah orang yang sengaja meninggalkan sholat jamaah. Jadi ketika di zaman Rasulullah SAW itu ada beberapa orang yang dia mampu untuk kumpul sama Nabi dan para sahabat sholat berjamaah, tapi dia tetap ternyata tidak keluar dari rumah, tidak melakukan sholat berjamaah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, saya ini ada keinginan, ada rencana, kalau didirikan sholat fardu nanti, mungkin sholat duhur atau sholat asar misalnya, ana siapkan imam untuk sholat bersama para sahabat. Saya mau keliling, tak kelilingi rumah-rumahnya orang ini, tak cek sing lanang-lanang itu metu nang masjid apa ndak, apa di rumah. Kalau sampai ketemu ada laki-laki yang sehat, tidak ada uzur, tidak ada halangan, tapi tetap dia tidak datang ke masjid, mau saya bakar rumahnya. Jadi Nabi rencana mau membawa kayu-kayu bakar, sing tidak sholat jamaah mau dibakar rumahnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu penting, sampai perhatiannya Rasulullah itu seperti itu. Lalu sing tidak jamaah mau dibakar rumahnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi itu kejam? Bukan. Tapi Nabi itu berkeinginan semua umatnya mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono pahala, ada keutamaan dari Allah, ono ganjaran sing gede. Lo kok tidak mau di rumah? Sampai dipaksa keluar sama Nabi. Kalau tidak tak obong omai. Bukan Nabi benci sama mereka, bukan, tapi berharap mereka itu menjadi orang-orang yang beriman, yang benar-benar, yang sejati. Kalau Nabi ada di zaman kita, ya wis akeh sing ngobong omah. Sudah banyak rumah yang dibakar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yaitu tadi,
sehat, mampu, tidak ada uzur, tidak ada halangan untuk berangkat sholat berjamaah, tapi dia sengaja meninggalkan sholat jamaah. Yang aneh ini kadang-kadang tidak ngelakoni apa-apa. Kalau dia masih sibuk misalnya dengan sesuatu, dengan pekerjaan, dengan ini, itu mungkin masih bisa dibuat alasan, walaupun sholat itu lebih penting dari itu semua. Nah, kadang-kadang ini tidak ada apa-apa, nganggur di omahe, lunggu, delok TV, ngrungokno lagu, main HP, krungu qomat, Allahu Akbar, tidak bergerak, tidak ada keinginan untuk qomat rek, ya, wudu, kemudian lari ke masjid, tidak ada. Ya, sing delok TV tetap delok TV, yang main HP tetap main HP, sing ngrungokno lagu-lagu ya tetap ngrungokno lagu. Kayak sholat jamaah itu tidak penting. Ya, yang penting sholat beb. Ya, timbangnya aku tidak sholat ya boy. Misalnya, ya memang betul yang penting menjalankan kefarduan. Tapi sholat jamaah ini sangat dipentingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah membahas salat, beliau berpindah kepada rukun Islam yang berikutnya, yaitu as-siyam, puasa. Beliau berkata, wa ahutsukum 'ala siyami fa innahu junnatun minal 'adzab. Dan aku ingatkan kepada kalian tentang puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah tameng minal azab, yang bisa menyelamatkan kita daripada azab siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabilun ila thawab, dan jalur untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ya ditakdir panjang umur sama Allah, bisa puasa di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang Islam itu puasa, itu dia akan diberikan tameng. Tameng itu sing gawe perang itu loh. Ya. Tameng dari besi. Kalau dulu itu di dalam peperangan, biar ndak kena tombak, biar ndak kena panah, ya, gawe tamenge. Kalau kita nanti ketika melewati jembatan yang terbentang di atas neraka, nanti kita semuanya ini pasti melewati, itu apinya ya berkobar. Kalau kita selama hidup di atas dunia ini puasa Ramadan, puasa wajib, ya masih kadang-kadang ditambah yang poso sunnah, mari ini ya, poso Arafah misalnya. Nah itu nanti kita melewati siksa Allah, ya, api neraka Allah, itu ada tamengnya. Bukan menjaga dari tombak atau panah duduk, ya dari siksa dan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang istiqomah poso, maka insya Allah dia selamat. Kalau sudah selamat dari neraka Allah, siksa Allah, ya tidak ada tujuan lain kecuali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhaddu ajruhu bimikdar. Puasa ini ganjarannya tidak ada batas atau tidak ada ketentuan. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu ditentukan pahalanya sama Allah, dilipat gandakan 10 kali, 70 kali, 700 kali, jamaah 27 derajat dan seterusnya. Tapi kalau puasa tidak dibahas sama Allah dalam agama ini. Barang siapa yang berpuasa, maka pahalanya, kata Allah subhanahu wa ana ajzibi, kata Allah, saya sendiri yang akan membalas orang-orang yang menjalankan puasa. Piro pahalai? Tidak ada piro, tidak ada berapa. Kenapa? Nanti Allah sendiri yang balas. Karena itu puasa itu beda dengan
pahala-pahala ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu ditentukan pahalanya sama Allah. Tapi kalau puasa disingit no. Sekarang tidak ada yang tahu nilai poso itu seperti apa, tidak tahu. Kapan? Nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala baru kita tahu. Iki lho pahala posomu dibagi sama Allah. Baru ketika itu kita tahu nilainya puasa kita di atas dunia ini. Ya. Karena itu dikatakan la yuhaddu ajruhu bimikdar. Pahalanya puasa ini tidak bisa dibatasi. Kenapa? Karena tidak diketahui. Allah sendiri yang akan membalas nanti ya di hari kiamat. Mudah-mudahan mendapatkan balasan ya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa-puasa yang sudah atau pernah kita lakukan, baik puasa wajib Ramadan maupun puasa-puasa di hari-hari yang disunnahkan. Wala ya'lamu thawabahu illal azizul ghaffar. Tidak mengetahui pahala ganjaran puasa kecuali al-aziz, yaitu Allah yang maha agung, al-ghaffar, Allah yang maha mengampuni. Kama waradat bihil akhbar, sebagaimana dijelaskan di dalam khabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kata beliau, maka jika kalian satu hari dalam keadaan berpuasa, puasa sunnah sebentar lagi ini ya, puasa Arafah, atau nanti mudah-mudahan panjang umur ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Kalau sudah dalam keadaan puasa, falyasunhu, hendaknya puasa itu dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala poso. Dijaga daripada perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa atau kualitas puasa. Wal ya'murhu bima yukammiluhu wa yazinu. Lek wis poso jangan nanggung. Wis poso wis apik ya. Wis sahur sudah mulai subuh wis poso, mulai puasanya berjalan. Lah kalau sudah puasa itu disempurnakan dan dihiasi. Wong poso iku wis ganteng. Wong poso iku wis ayu. Biar lebih bagus lagi ditambahi ya. Mau dikei kembang. Kemudian dikasih jam tangan misalnya lek lanang atau itu ya. Perempuan dikasih cincin, dikasih anting, cek tambah api. Kenapa? Karena puasa itu sudah kebaikan yang besar. Jangan nanggung, disempurnakan dan dihiasi. Dihiasi dengan apa? Ngomong yang baik. Lek ngomong sing apik wong poso iku. Sing sabar, ojo ngamukan kalau puasa. Kemudian diisi dengan ibadah maca Quran, iktikaf di masjid, zikir, mumpung poso. Sekalian biar tambah baik, biar tambah bagus. Karena itu kalau sudah puasa disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Perbuatannya harus bagus, ucapannya juga harus bagus. Jangan menjadi orang yang gampang ngamuk, emosi. Nah, kalau kita mampu menjalankan yang seperti ini, maka puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Pahalanya juga sempurna, tambah akeh pahala. Nah, mudah-mudahan ya bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan yang dianjurkan oleh para ulama kita ya, terutama sholat jamaah, juga menjalankan puasa-puasa sunnah sampai nanti bisa menjalankan puasa Ramadan. Amin Allahumma amin. Nah, manfaatnya kita hadir majelis yang seperti ini yaitu prakteknya ya, prakteknya. Kalau disinggung masalah sholat jamaah ya, kita harus persiapan gitu ya. Meni subuh ini tak usahakno jamaah iki, aja sampai ndak jamaah ya. Zuhur
biasanya iki wayahe kerja iki ya apa carane gitu. Ya apa carane cek iso salat jamaah ya? Oh janjian ae misalnya. Janjian sama satu orang, nanti wayahe istirahat kerja salat bareng. Ya, salat berjamaah apa? Bareng. Asar misalnya ya apa carane ya? Salat di ngene kerja apa salat di rumah ya? Ya dilihat. Kalau yang di rumah bisa nemeni sholat, ya silakan sholat di rumah. Lek bojone lagi prei sholat, ya sholatnya di luar. Wis prei pisan wis misalnya. Ya bojoku prei, wis sholat dewi akhirnya. Jangan. Tapi dipikirkan, ya apa carane? Sekiranya kalau yang di rumah tidak bisa berjamaah, berarti harus di luar sholat berjamaahnya. Terus seperti itu maghrib. Insya Allah lek maghrib gampang ya. Soalnya sudah selesai dari kerja. Isya juga ya rodok-rodok gampang. Biasanya ngomong turu biasanya kesel ya, mau istirahat mau apa ndak. Tapi kalau sudah mendengarkan pembacaan kitab yang membahas sholat jamaah, ya harus ada keinginan untuk berubah. Lek ndak ya eman-eman ya oleh pahala hadir majelis, tapi pahala hadir tok ya, pahala yang lebih besar, yang lebih utama kita tidak mendapatkan. Kenapa? Ya pendengar sholat jamaah dingkluk betul memang, penting memang, tapi tetap tidak sholat jamaah misalnya ya. Atau membahas tentang puasa wajib, puasa sunnah, ketika nanti datang hari tanggal 9 Dzulhijjah ternyata tetap tidak poso, ini eman ya. Karena itu manfaat daripada majelis ini kita niat untuk menjalankan ilmu ya, anjuran Nabi dan anjuran para ulama kita. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan taat, dan mudah-mudahan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya jadi hamba-hamba Allah yang diridhai, bisa menjalankan syariat Allah dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa berkumpul dengan Nabi dan keluarga kita semua dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.